رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke Allah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini, malam Jumat, di malam Sayyidul Ayyam, tepatnya kita sudah berada di malam yang ketiga di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadha al-kitab wa ala ma nawassalahu as-salih wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para asatiz, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini ba'dal maghrib di malam Jumat Sayyidul Ayyam kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia dari bagian bumi. Itulah baitun min buyutillah, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang kita berada di dalamnya sekaligus kita niat i'tikaf dalam masjid ini. Bagi yang belum niat i'tikaf, langsung saja melafazkan kalimat, seandainya tidak bisa bahasa Arab maka bahasa Indonesia. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Dengan dilafazkan daripada niat tersebut, maka tercatatlah diamnya kita, duduknya kita, keberadaan kita di rumahnya Allah ini dicatat sebagai pahala i'tikaf. Baru duduknya doang, belum kita mendengarkan ilmu, belum talab ilmiah. Maka mudah-mudahan
tidak kita sia-siakan keberadaan kita di rumahnya Allah dengan senantiasa kita niat i'tikaf di dalamnya. Kemudian kita berada di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis satu perkumpulan duduknya kita yang lebih baik, lebih utama, lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Tak pernah kita salat 100 saja, 50 rakaat tak pernah. Bagi sampai 1000 rakaat. Namun dengan duduk di majelis ilmu sama ilmu ini lebih utama, lebih baik daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Yang kita berada di waktu yang barakah antara maghrib menuju isya, dari maghrib menuju isya yang tidak lama, yang merupakan katakan oleh Nabi ma bainal isya'in da'watun mustajabah. Antara waktu dari maghrib sampai isya adalah waktu yang mustajab, saat-saat yang diijabah doa, zikir, apa yang kita minta diberi, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berada di malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam, maka yakinlah Bapak-bapak sekalian, tidaklah kita pulang dari tempat ini insyaallah Allah berikan banyak keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi kita sudah berada ini malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kemarin tanggal 1-nya hari Rabu, Kamis tadi tanggal 2, maghrib masuk malam. Ya, ingetin karena kalau Qamariyah apa itu malamnya duluan baru besok harinya. Ketiga besok hari ketiga. Mudah-mudahan bulan yang mengisyaratkan, memberikan tanda kepada kita sudah dekatnya bulan suci Ramadan. Hebat. Jadi setel pasang di dalam hati kita bahwasanya ini sudah masuk bulan Rajab, berarti sudah hampir mendekati suci Ramadan. Kenapa dikatakan mendekati bulan Ramadan? Karena tinggal 2 bulan lagi. Tinggal 2 bulan. 2 bulan cepat ke lama. Nah, kalau nggak percaya tanya yang kontrak. Bulanan cepat banget. Baru kemarin aku bayar, udah nagih lagi. Artinya waktu itu inna zaman yastadiru, kata Nabi, sesungguhnya zaman waktu berputar itu cepat. Ya, jangan bilang lama. Karena orang yang mengatakan lama, masih lama, itu satu ciri orang yang berpanjang angan-angan. Apa panjang angan-angan? Tulul amal. Kalau orang berpanjang angan-angan, maka dia menunda kebaikan yang sudah ada di hadapannya, bahkan yang dekat dia nggak mikir. Maka kalau sudah masuk bulan Rajab, sudah dekat bulan suci Ramadan, maka dia anjurkan kita berdoa setiap habis sholat, bagi imam, siapapun kita di rumah sholat sendiri, di mana saja, maka sebagai makmum kita. Maka begitu masuk bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab. Keberkahan bulan Rajab, keberkahan di bulan Rajab. Bisa 2 makna. Keberkahan di bulan Rajab, keberkahan bulan Rajab. Apa maknanya berkah? Ziyadah, bertambah. Rezekinya berkah, berarti bertambah. Rumah tadi cuma segitu doang, nggak lama kita ketemu udah 2 tahun, kebunnya udah lebar. Wah, ente baru berkah. Berkah maknanya nambah. Apapun kalau bertambah kebaikan, nah itu namanya keberkahan. Karena keberkahan itu bukan tambah doang,
ziyadatul khair. Berkah itu lengkapnya bertambahnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Bentuknya banyak. Berkah itu dilihat dari berbagai macam aspek dan apapun yang kita miliki. Ya. Tadinya ketemu anaknya baru 2 tahun atau anaknya udah 10. Ya. Biarnya itu. Wah, berarti ente berkah. Kan anak itu lahir dengan membawa rezeki. Kata orang Betawi apa ya? Banyak anak banyak rezeki, tanggung jawab. Jangan bikin doang kalian. Mempanin ogah. Itu lahir dibuang di tong sampah. Ada ya tuh. Lahir dibejak-bejak. Alhamdulillah ya. Nah, ini. Artinya apa? Berkah. Nah, berkah bulan Rajab apa? Kita Pak, berarti harus nambah amal ibadah kita. Nggak susah, gampang. Apa yang harus kita tambah? Sholat, fardu jelas, dari istiqomah ke masjid jaga, tingkat itu. Sholat sunnah, tambah. Hadiah, udah kita jaga. Apa betapa sholat sunnah? Ya, yang belum pernah sholat duha, ayo sholat duha. Itu makanya dia minta berkah bulan Rajab, bukan cuma minta doang, tapi dia pun melakukan tambahan kebaikan. Ya, sholat sunnah. Baca Al-Quran. Nah, nanti intinya bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Mana-mana udah baca, mungkin masih malas-malas, jarang-jarang. Bulan Rajab kita tambahin yang sholat sunnah, yang sholat duha tadi, yang sholat witir belum pernah. Mungkin witirnya lagi tarawih doang. Ramadan, di luar itu selesai Ramadan witir hilang. Nah, masuk bulan Rajab mulai witir, mulai duha. Ini namanya minta berkah. Baca Al-Quran, jaga. Ya, sebelum masuk bulan Rajab kemarin mungkin bacanya kadang-kadang. Nah, begitu masuk bulan Rajab tiap hari. Kemudian apa lagi? Yang menjadi ciri khas bulan Rajab, ada zikir yang kita tambahin. Selain kita baca yang namanya la haula wala quwwata illa billahil azim, baca sholawat setiap hari, istighfar juga tiap hari udah. Tapi bulan Rajab jangan pernah lupa amalan khusus zikir yang namanya istighfar. Disebutnya istighfar Rajab, istighfar di bulan Rajab. Apa kalimatnya? Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Pendek, 3 kalimat. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Baca pagi 70, sore 70. Ya, pagi 70, sore 70. Ada enggak? Ada enggak? Ada sedikit? Mana yang mau banyak? Dikit. Banyak baca WA kita kelamaan. Nonton YouTube yang kagak. Ya disuruh dikit 70 banyak, males. Ya. Artinya apa? Harus kecil Pak. Nanti kita ditanya pertama waktu buat apa doang? Nongkrong, ngobrol. Nah, ini ada zikir. Sempatkan sebentar ya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Terus sampai 70. Pagi 70. Sore apa fadilahnya? Kata Allah Ta'ala, siapa yang baca amal ini ada kalau udah selesai masuk kita baca, bahkan Ramadan kita baca dan terus kita jadikan zikir harian, bagus. Ya. Nggak hanya di bulan Rajab dibaca, Rabbil Fil Warhamni, bahkan jadi wiridnya Pak. Setiap hari dibaca selesai, bahkan udah Ramadan selesai, tiap hari itu bagus cakap.
Jaminannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam tamassan nar lahu jildan." Maka kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Jaminannya orang yang istiqamah ibadahnya, ya, yang fardu dikerjain, yang sunnah diambil sebanyak-banyaknya. Ada zikir ketika bulan Rajab yang dibaca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 pagi sore 70, insyaallah amalan tersebut nambahin bonus. Bahasa lainnya, zikir tersebut menjadi syafaat. Kalau fadilah zikir itu maknanya syafaat. Zikir tersebut akan memberikan syafaat kepada kita. Apa syafaatnya? Jauhin kita dari neraka. Makin jauh dari neraka, makin istiqamah setiap tahun, makin jauh dari neraka. Kalau jauh neraka, dekati kemana? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini baru hari kedua, ya. Besok hari ketiga. Mumpung hidup, mumpung kita dengar ini bukan kebetulan. Berarti kalau tahun kemarin mungkin kita lihat, kami udah berjalan sampai setahun lupa. Nah, diingatin lagi. Ya, mumpung kesempatan masih ada, telinga kita dengar malam hari ini, ayo kita amalin. Kira-kira mau apa? Yang nyuruh bukan saya, yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan Rajab disebutnya bulan istighfar. Rabbi ighfirli, apa maknanya? Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, minta rahmat. Ini Pak, zikir istighfar ini bukan semata-mata istighfar doang. Di sini ada di kalimat yang kedua, kita minta urusan dunia, urusan kesehatan, yang sakit sembuh, yang lagi susah galau Allah kasih ketenangan, Allah kasih jalan keluar kehidupannya, yang dari rezeki susah Allah kasih kemudahan. Dari mana itu maknanya? Warhamni, apa maknanya? Dan sayangilah. Kalau Allah udah sayang, apa lagi urusan kita beres. Itu makna warhamni, jadi minta urusan dunia. Ditutup lagi dengan kalimat watub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Ya, baca setiap hari. Kemudian istighfar yang kalian silahkan baca tadi, Rabbighfirli warhamni tub alayya. Kemudian jangan lupa baca rajanya istighfar. Apa itu? Sayyidul istighfar. Sayyid, raja, tuan, bos, majikan, pemimpin. Sayyidina Muhammad. Tapi kita Sayyidina Muhammad, pemimpin kita. Istighfar ada sayyidnya, Pak. Bahkan sayyidul istighfar ini ijazahnya langsung hadis dari Rasulullah SAW. Apa kalimatnya? Tahu kan? Bisa tak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa 'ahdik mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ya, lihat punya HP ada paketnya, lihat searching Sayyidul Istighfar dan artinya keluar, tinggal baca. Kalau mau tahu artinya tinggal baca itu terjemahannya di bawah. Ya, kita punya teknologi handphone canggih, boleh kasih tahu apa Sayyidul Istighfar, tinggal lihat. Kalau belum hafal sambil baca aja, screenshot, jadiin favorit, tinggal buka kalau baca, betul kan? Jadi nggak perlu melihat di internet lagi. Apa yang tadi itu? Screenshot, foto sendiri itu, simpan, jadiin like, favorit, harus lihat di memori. Favorit keluar tuh langsung tinggal pagi kita baca, sore kita baca. Kalau saya dari istighfar nggak banyak lagi, cuma tiga kali, pagi 3, sore 3. Apa kata Rasulullah?
Siapa yang baca Sayyidul Istighfar ketika pagi hari 3 kali, Allahumma farbi tadi, maka seandainya dia meninggal antara waktu dari pagi habis dibaca itu sampai sore, meninggal antara waktu itu Pak, ya karena bisa 7, 8, bisa 9, 1 siang, pokoknya sampai sore. Tidakkah dia meninggal antara waktu dari pagi sampai sore? Apa maksudnya? Melainkan matinya meninggalnya syahid. Mati syahid gampang. Baca Sayyidul Istighfar. Baca pagi jadi buat benteng. Baca pagi buat jaminan sampai sore kita meninggal, seandainya antara waktu itu meninggal kita dalam keadaan syahid. Ya. Dan siapa yang baca sore 3 kali juga, habis azan, lupa habis azan, habis maghrib, lupa habis maghrib, habis isya, lupa habis isya mau tidur, pokoknya malam. Siapa yang baca sore atau malam 3 kali Sayyidul Istighfar, maka tidaklah dia meninggal antara waktu dari mulai sore yang dia baca dari itu sampai subuh, melainkan meninggalnya syahid, disaksikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, ini mungkin dah sering kita dengar, tapi pertanyaannya sudah seberapa kemauan kita? Ayo, namanya kita ngaji, ya, bukan cuma duduk doang, ngobrol, kemudian masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi apa? Harus kita amalkan. Bagaimana bisa ngamalin? Gampang. Kalau ada kemauan, bisa, biasa, ya, bisa kalau sudah biasa. Bagaimana cara biasa? Biasa ya. Pagi 3, Sayyidul Istighfar ya, sore 3. Udah. Orang beriman yang susah amalannya itu aja. Ya, insyaallah. Kalau syahid itu maknanya apa? Syahid di jalan Allah. Dia menyaksikan, dia disaksikan. Syahid itu maknanya 2 Pak, kata ulama. Kalau kita penasaran apa sih maksud mati syahid? Ada yang meninggal perang, orang kafir zaman Rasulullah, meninggal syahid, syuhada, jamaknya syahid, syuhada, jamak, kalimat jamak. Apa maksudnya syahid? Syahid maknanya dia menyaksikan, melihat tempatnya di dalam surga sebelum kematiannya. Berapa detik sebelum dicabut roh dari jasad, rohnya dikasih lihat sama Allah. No, bagian dia, kapling dia, istana dia di dalam surga. Enak kan? Mau pulang, kita udah melihat tempat kita. Tempatnya gede, adem, sejuk, tenang, nyaman, damai. Surga di mana gak enak. Orang beriman mau meninggal dikasih lihat tempatnya, bagian tempatnya di dalam surga. Itu yang sehingga dikatakan orang beriman meninggalnya senyum, nyengir. Kenapa? Bergirang. Maka meninggal orang beriman senang, girang. Tapi sebaliknya orang-orang kafir yang Allah tentukan sampai kematiannya masih kufur, kalau dia kasih lihat apa? Neraka. Sama bagian juga. Kan masing-masing punya tempat. Orang beriman punya tempat di dalam surga. Orang kafir punya tempat juga di mana? Neraka. Mau mati dikasih lihat rohnya. Rohnya melihat apa? No. Tempat ente bagian dari neraka. Alhamdulillah. Maka dikatakan orang kafir ketika meninggal takut. Bahkan saking takutnya kadang tidak siap menerima, melotot hatinya. Alhamdulillah ya. Jadi makna syahid menyaksikan. Menyaksikan apa dia? Melihat tempatnya di dalam surga. Yang kedua, syahid maknanya disaksikan kematiannya oleh Allah dan Rasulullah. Allah sama Rasulullah
ngeliatin ruhnya orang yang mau keluar dari jasadnya. Siapa yang dilihatin? Orang beriman. Dilihat dengan apa? Kalau dilihat sama Allah, dilihat sama Allah dengan pandangan kasih sayangnya, pandangan rahmatnya Allah. Kami juga melihat dengan pandangan rahmatnya Rasulullah, sehingga insya Allah orang ini dikenalin dan gampang dikasih syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fungsinya orang mati syahid, manfaatnya dan keuntungannya luar biasa. Ya. Jadi ada berapa amal dulu? Tadi yang 70 apa? Kalimatnya apa? Jadi orang ini untuk apa ya? Gampang tuh ya. Kalau hafal juga tanya bocah, nggak usah. Kalau bocah malu, ya. Apalagi lagu gitu. Putih yang putih, rambut yang mana yang hafal banget. Ya, terus itu baca Rabbi Ufili Warhamni. Apa sih tadi Rabbi tanya, ya. Lihat di YouTube, ini ada YouTube ya? Di YouTube atau tanya Ustaz ya. Rabbi Ufili Warhamni untuk ma'alim. Yang kedua, baca apa? Saya tidur di Silvan. Nah, banyak berapa kali ini? Pagi dia, sore. Nah, tadi kembali ke awal. Kalau sudah masuk bulan Rajab, maka Nabi ngasih tanda nggak lama masuk bulan Ramadan. Dibuktikan dengan doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab tadi lah contohnya. Ya, kita yang nambahin juga kebaikan kita. Apalagi yang kita tambahin selain zikir, puasa. Disebut puasanya puasa sunnah. Karena puasa wajib cuma satu, Ramadan. 1 bulan maksudnya, bukan 1 hari. Ya. Satu syariat puasa wajib itulah puasa di bulan Ramadan. Selain itu puasanya sunnah. Kecuali ada lagi puasa di luar Ramadan tapi wajib. Perempuan kalau datang apa ya? Kan nggak boleh puasa, haram. Maka nanti dia bayar setelah Ramadan. Disebutnya puasa qadha. Itu cabang-cabangnya puasa Ramadan. Ada lagi puasa wajib, asalnya puasa sunnah. Puasa itu kan selain Ramadan kan sunnah, gitu ya. Selain yang qadha ya. Puasa selain Ramadan itu sunnah. Lalu ketika dinazarkan, mandur ilaih, ketika dinazarkan, aku kalau udah sembuh mau puasa sehari, ngomong deh Pak. Bukan baru dalam hati doang. Kalau baru dalam hati belum jadi nazar. Tapi kalau dia udah ngomong, karena harus ngomong Pak. Namanya janji sama Allah. Nggak ada orang, ya apalagi kalau ada mungkin bininya sendiri dia ngomong, karena nazar itu harus dilafazkan. Ya kan, dia mau berbuat baik, mau ibadah kan gitu. Yang sunnah dia mau jadinya sebagai wajib, jadi hutang kepada Allah. Dia harus lafazkan. Tadi itu, kalau saya sembuh, maka saya akan puasa 1 hari. Itu nazar yang tadinya puasa itu sunnah jadi wajib. Maka dia harus membayar nazarnya. Bagaimana cara membayar nazarnya? Melaksanakan nazarnya. Dan nazarnya apa? Puasa. Berapa hari kalimatnya? Sehari. Nazarnya 3 hari, 3 hari. Ya. Setelah 3 hari berurutan boleh. Bisa-bisa yang penting 3 hari. Nazar itu harus dilaksanakan ketika nazrul lajaj. Nazarnya isinya ibadah. Tapi kalau ada siapapun nazar, kalau gue sembuh, gue nanggap dangdut. Ngomongin gak ini mana-mana.
Lu dengerin. Kalau kebaik, orang Pak pada ngaji, temannya tukang maksiat, ya jogo-joggin ke temannya, panggil temannya. Baik, panggil dangdut, panggung paling tinggi sedunia. Ya, kira-kira apakah itu dikatakan nazar? Bukan nazar. Nazar itu janji kepada Allah untuk melakukan kebaikan. Apapun sifatnya, sedekah, puasa, ya. Tapi kalau nazar orang janji untuk maksiat, ya tidak, jangan dikerjain, jangan dilaksanakan. Ada nazar, kita harus bantuin kan? Mengaji malam Jumat di Al-Maqsud, ya. Jadi puasa apa tadi? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah aja satu kali. Kita di luar ini bicara puasa sunnah satu hari di luar bulan-bulan mulia, Pak. Bukan bulan Rajab, bukan bulan Sya'ban, bukan bulan Muharram, bukan bulan Dzulqa'dah. Karena Dzulqa'dah ada Dzulhijjah kan, ada puasa tuh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafah. Hari lain aja. Pokoknya bukan bulan-bulan tadi kita puasa satu hari. Boleh kan? Boleh. Yang penting jangan sengaja ya mempuasakan hari Jumat tanpa diiringi hari sebelumnya. Itu makruh. Kalau puasa Jumat juga orang yang sebelumnya atau setelahnya. Artinya jangan satu doang sehari mengkhususkan hari Jumat. Itu Pak. Meskipun hari Jumat hari yang paling mulia bagi umat Nabi Muhammad, tapi ada aturannya kita dipakai. Kan kalau nggak jelasin orang bisa, oh, pokoknya gue tiap Jumat puasa. Saya itu ayam, boleh. Kedali lagi. Nah, taunya nggak boleh mengkhususkan puasa Jumat semata-mata Jumat doang. Kalau mau gandeng ke sebelumnya, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Ya. Untuk apa? Jangan sampai Islam mengajarkan kita menghormati satu hari, meskipun hari yang mulia, jangan. Ya, artinya jangan terlalu berlebihan. Tahajud juga Pak, tahajud bangun malam. Jangan khususin malam Jumat. Malam Jumat. Kapan ini tahajud? Ada yang pernah lihat? Azan malam Jumat. Malam Jumat, ya malam Jumat Sayyidul Ayyam. Jangan. Memang Allah di ibadahnya seminggu sekali doang gitu. Pikir aja gitu Pak. Sama. Emang puasa itu cuma satu hari doang. Kalau mau ikutin syariat, ada puasa Senin, Kamis. Jadi kalau puasa ikutin tuntunan. Ya. Nah itu buat apa? Kemuliaan ibadah. Begitu malam Jumat dari maghrib sampai besok sebelum maghrib, malam Jumat dan hari Jumat, maka setiap kebaikan, pahala dilipat gandakan pahalanya. Apa ini bukan puasa doang? Ada yang dibodoh-bodohin juga. Ada bininya malam Jumat doang. Ada kan? Biasa malam Jumat azan, kenapa kau malam Jumat? Rugi punya bini dipakai cuma malam Jumat doang. Kapan? Bebas ya. Jadi ada itu katanya itu sunnah. Kita datang kepada istri kita hubungan sunnah kapan aja, nggak hanya di malam Jumat. Itu maknanya jadi apa? Malam Jumat dan hari Jumat, kalau dikatakan Jumat malam ataupun harinya, ibadahnya itu dilipat gandakan. Puasa sunnah rajab. Dikatakan oleh Nabi dalam hadis, Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, la yashrabuha illa man shama syahr Rajab. Kata Nabi dalam hadis, nanti di dalam surga ada sungai. Sungai banyak banget pada surga. Kan surga apa aja ada. Bukan cuma 4 doang. Yang di dalam Al-Quran ada itu seperti air putih jernih, susu, madu, khamar. Banyak. Sungai banyak. Telaga aja banyak. Telaga Kautsar ada 2.
Nanti di dalam surga ada sungai, ada telaga. Itu sungai namanya Sungai Rajab. Yuqalu lahu Rajab. Siapa orang yang menikmati sungai-sungai surga tidak akan menikmati meminum air dari telaga Rajab ini, Sungai Rajab, kecuali orang yang berpuasa di bulan Rajab. Puasa 1 bulan penuh, dapat. Oh, sudah berat ya. Ya, ada masalah puasa sunnah. Separuh bulan, 1 bulan 12 hari. Nggak bisa hampir Senin, Kamisnya di bulan ini Senin Kamisnya. Nggak bisa juga saat Senin Kamis. Terus kapan mau puasanya? Kayaknya nggak bisa. Saya puasa cuma Ramadan doang. Jangan. Seandainya kita nggak mampu berhari-hari puasa, minimal 1 hari bulan mulia ini seperti bulan Rajab dan nanti bulan Sya'ban, minimal 1 hari, minimal. Ini udah harga mati udah Pak. Jangan sehari dipotong aja setengah hari. Jam 12 buka. Ya bocah sekarang puasanya nggak ada setengah hari udah jarang, full banyak kan sekarang. Kalau diajarin di sekolahannya puasanya 1 hari. Dulu kita boleh ya. Puasa masih bocah, masih kecil, belum balik, puasa setengah hari. Ya, jam 10, 11 sudah di samping pempayang. Ya, diaduk perutnya itu ada makannya ya. Jam 11, jam 12, ya setengah 12 ada di padasan, lagi mandi mulu, bocah, ya. Nah kita bukan orang kecil lagi. Minimal kalau nggak bisa, ya sebulan separuh Senin Kamis minimal 1 hari. Apa maknanya kenapa sampai 1 hari? Mengambil barokah bulan barokah. Mumpung ini kan Rajab nggak tiap bulan, setahun sekali. Nanti Sya'ban juga nggak tiap bulan, setahun sekali. Berlalunya jangan sampai bulan mulia seperti Rajab kita nggak puasa baru sehari. Jangan ambil barokah. Ya, kalau bisa barangnya nama Senin Kamisnya dah. Enak, bisa dapat puasa kedua itu sunnah. Kalau diniati 2 dapat puasa pahala puasa sunnah Senin, atau kalau hari Kamis dapat puasa sunnah hari Kamis, dan niatin puasa sunnah Rajab dapat 2. Kalau bininya ibu yang mau bayar utang Senin Kamis, ya Senin. Kalau ibu-ibu dia mau bayar utang qadha, jadi dapat berapa? 3. Yang pertama niat qadhanya dulu, jangan qadhanya belakangan. Karena qadha ini kan hukumnya apa? Wajib, baru niatnya sunnah. Ibu nih, wa itu sama wadin an qadha'i syahr Ramadan atau an qadha'i shaum Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Baru apa lagi? Wa nawaitu shauma wadin, dan saya juga niat besok. Akan niatnya malam kan sebelum subuh. Makanya kan dia nawaitu shauma wadin. Ya, nawaitu shauma wadin. Saya niat besok ya, puasa besok hari. Kali yang kedua nih, misalnya di Senin, di sunnati yaumil itsnain, untuk sunnah hari Senin. Kalau pas hari Kamis, di sunnati saumil yaumil Khamis, sunnah puasa Kamis. Berapa itu? Qadha, Senin atau Kamis 2. Yang satu lagi Rajab. Dan niatnya begitu Pak, 3 niatnya. Kalau niatnya cuma qadha doang, jadi qadha doang, nggak dapat pahala. Meskipun hari bulan Rajab dia puasa sunnah, tapi nggak diniatin, kan fungsinya innamal a'malu binniyat. Artinya di situ. Kalau diniatin 3, dapat 3 pahala. Qadhanya udah selesai, bayar utang udah, dapat sunnah puasa, dapat pahala puasa sunnah Senin, dan dapat pahala sunnah bulan Rajab. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Karena niat apapun dibolehkan dengan bahasa Indonesia kecuali sholat. Hanya sholat doang yang nggak boleh bahasa Indonesia. Sholli fardhu, selalu saya sholat fardu 3 maghrib 3 rakaat. Jadi makmum menghadap kiblat. Nggak boleh.
Karena syariatnya niat dilafazkan dengan bil lughatil arabiyyah. Tapi di luar sholat niat apapun boleh. Yang nggak bisa bahasa Indonesia, yang nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa enakan. Kecuali apa tadi? Sholat. Bayar zakat nggak bisa. Kalau itu kerja zakat dari amni, anak saudari. Bingungnya gimana? Udah bahasa Indonesia, kalau jadi panitia, nggak usah ribet-ribet. Saya niat keluarkan zakat ini untuk diri saya. Atau ada lagi berasnya, dua lagi itu. Jangan yang tadi diputar-putar doang. Satu bungkus doang tadi buat 5 jiwa. Dia, bininya, anak ketiga. Berasa itu, balik lagi. Jadi, yang panitia, jadi harus bawa 5. Kalau 5 orang, ambil lagi yang satu. Saya niat makan zakat fitrah untuk istri saya, fardu karena Allah. Ambil lagi 3, saya niat makan zakat fitrah untuk anak saya. Sebut yang lagi, namanya disebutin, ya, sebutin semuanya. Kan boleh. Niat itikaf tadi boleh kan? Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nah, niat puasa boleh, ya. Puasa. Kalau niat puasa fardu, puasa Ramadan, bagusnya niatnya pakai bahasa Arab. Kan mau gitu mau bubar, Israel kan ada niat tuh. Nawaitu shawma wadin ana dari fardhi syahr Ramadan fardhullahi ta'ala. Orang dulu diartiin saja niat puasa besok hari, ya, tambahan. Jadi bagusnya kalau puasa Ramadan ngikutin aja udah, tanya, ya. Ya seandainya nggak bisa juga, namanya baru masuk Islam. Kalau yang nggak bisa itu pakai baru masuk Islam. Begitu udah lama kan Islamnya, ya. Tanya mau melamar sama Ustaz. Nah, kalau orang baru mau masuk Islam, masuk Islamnya malam, ya, malam pertama beli sisa. Belajar betul. Saya bisa mau puasa gimana niatnya? Ya nggak bisa sih. Ya pakai masalah kan belum bisa. Pakai udah bilang, nanti nawaitu shawma wadin bisa, ya. Tuh, jadi masih bisa caranya pakai latin. Jangan langsung saya niat puasa besok hari untuk melakukan puasa Ramadan fardu karena Allah. Itu bahasa Indonesia juga. Tadi kalau bagusnya, afdalnya puasa Ramadan, begitu juga puasa sunnah yang lainnya. Pakai bahasa Arab. Kalau dah, yang wajib aja dah. Kalau yang sunnah, kalau bingung tadi pakai bahasa Indonesia. Jadi, jadi apa? Puasa amalannya, pikirnya, kalau begitu yang pagi 70, saya itu istighfar pagi sore, pagi 3, sore 3. Apa tadi? Puasa, ya. Masih banyak harinya yang mau puasa, silahkan, ya. Karena kita itu dianjurkan, Pak, kalau masuk bulan-bulan mulia, ambil berkahnya dari puasa. Mumpung bulan berkah itu datang, bulan yang mulia itu datang, ya. Nah, jadi doanya apa tadi Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Lihat, dalam doa ini Nabi kasih isyarat. Isyarat belum? Masih jauh. Isyaratnya apa? Disebutkan dalam satu doa 3 bulan berurutan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Berikan keberkahan bulan Rajab. Allah berikan fi Rajab wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Artinya apa? Dan berikanlah keberkahan kepada kami juga di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban bulannya Nabi. Maka banyakin sholawat. Balighna Ramadan wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami, usia kami Allah sampai mendapati bulan Ramadan di tahun ini nih. Karena kalau udah tinggal 2 bulan lagi, tinggal dikit lagi. Kita minta Allah jangan matiin kita dulu sampai kita dapetin bulan Ramadan 1 bulan. Terus habis 1 bulan mati bisa minta lagi Ramadan. Ya Ramadan sebulan kita minta panjang umur, afiat, nyambung lagi terus Ramadan. Ya,
nanti pada saatnya ya fadilah-fadilah daripada bulan Ramadan, puasa Ramadan akan kita sampaikan. Namun sebelumnya ada dari 2 bulan, dimulai dari bulan apa sekarang? Rajab, terkait Pak, jangan menunda-nunda, jangan entar. Karena tadi bulan Rajab ini nggak ada tiap bulan, dia tahun sekali. Yang kemarin belum baca, belum pernah ngamalin istighfar yang gampang-gampang tadi itu, ayo ya. Kalau perlu catat. Kita kan kadang kan lupa mulu. Catat depan pintu rumah kita bikin tulisan istighfar Rajab pagi, Rabbil Fidul Hamni wa Tub Aliyah 70, sore 70. Jadi ingat kan? Iya. Kita kadang begitu masuk rumah atau lagi jalan yang kita ingat HP, komunikasi sama orang, kadang-kadang nonton YouTube. Iya boleh, tapi ada zikir, amalin dulu Pak. Ya, kalau perlu tulis tidak. Orang jadi ingat, kalau udah baca tuh tidak ada tulisan tuh. Istighfar lu iya. Jadi orang ingatin kita. Memang nggak ada kan, begitu banget minimal. Kalau kita nggak bisa ingat diri sendiri, kasih tahu. Oh gini kita. Ingatinnya karena abang belum baca. Kita harus baca pagi 70, sore 70. Jadi istighfar pagi 3, sore 3. Itulah penyakit manusia kadang lagi diajarin iya, begitu pulang kayak tadi kalau dulu catat segede-gede itu tempel begitu masuk pintu rumah ada di situ. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ingat. Oh, masuk ingat atau mau jalan ingat. Terserah mengenai gimana, yang penting supaya kita ingat. Mau catat, mau tulis di jidat, ya. Jangan yang permanen, yang bisa dihapus. Permanen kan agak tembus air, karena wudhu, apa nggak sah wudhunya. Ya, coba daerah pakai kertas, ya. Atau alarm, sekarang ada alarm kan? Alarm zikir, kita sendiri yang setting. Ya, zikir, alarm zikir itu amalan-amalan lisan yang kita isi bulan kita udah masuk di dalamnya. Dan ketahuilah keharuman, keindahan dan keutamaan bulan Ramadan telah tercium semenjak bulan Rajab ini. Maka fungsinya puasa dari apa? Melatih. Nanti puasa 1 bulan kita jadi biasa. Insya Allah kita bisa amalin jadi ilmu manfaat jadi teman di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bil taqwa wa qina bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.